Dugaan pelecehan Putri Chandrawati kembali muncul dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua. Saat dihadirkan dalam sidang kemarin, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel atau dipercaya. Dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Terkait keterangan Putri yang disebut kredibel, ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, Nathanael Sumampo menyatakan harus dievaluasi. Menurut Nathanael, dalam kasus kekerasan seksual memang pembuktiannya kompleks. Tentunya harus dievaluasi. Jadi apapun yang diperoleh harus dievaluasi. Dan memang kalau kita lihat secara khusus dalam kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, ini memang ada kompleksitas dalam hal pembuktian. Kenapa? Karena dalam banyak kasus tidak tersedia alat bukti forensik teknis yang memadai, gitu ya. Tidak ada CCTV karena ini terjadi di ruang-ruang privat. Lalu kemudian hasil visum pun seringkali juga inkonklusif, gitu ya. Dalam sidang, hakim mencecar ahli psikologi forensik terkait arti tangisan Putri saat menceritakan skenario Sambo dan dugaan pelecehan di Magelang. Reni Kusumowardani menyatakan emosional tangisan Putri terkait dua peristiwa tersebut berbeda. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang ternyata tidak seharusnya yang terjadi di Duren 3, dan Putri itu menangis, dan tangisan itu juga sedemikian rupa. Apakah ini juga menjadi bagian dari? Iya, Yang Mulia. Kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa yang berelasi, yang di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3, termasuk pada Ibu Putri Chandrawati. Yang di Duren 3 itu kan ternyata peristiwanya kan tidak betul. Benar, dan si Putri menceritakan juga dengan tangisan, dengan itu. Bagaimana pendapat saudara? Pada waktu itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP, dan saya percaya pada suami saya itu ada tangisan. Namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Dalam sidang sebelumnya dipaparkan hasil tes poligraf. Hasil tes tersebut menunjukkan nilai Putri minus 25. Menanggapi hasil tes tersebut sambil menangis, Putri Chandrawati mengatakan sebagai korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Sayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Dalam sidang kemarin, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani juga menjelaskan hasil pemeriksaan psikolog untuk seluruh terdakwa. Saat diberi kesempatan tanggapan, terdakwa Kuat Ma'ruf turut mengundang tawa di persidangan karena Kuat merasa kesal dituding berbohong. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Terima kasih Bu, padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih Ibu. Dalam sidang sebelumnya, Ferdi Sambo menyatakan kasus pembunuhan berencana ini bermula dari cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang. Tim Liputan Kompas TV.